Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan perancangan arsitektur enterprise menggunakan TOGAP ADM di Roti Agung Bakari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rima Anjani. Saya Jikri Gumilar. Dan saya Muhammad Ansor. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis kami. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Jikri Gumilar. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk melanjutkan dari presentasi materi yang kelompok kita bahas. Yang pertama, langsung saja untuk profil perusahaan yang kita bawa, yaitu dari Roti Agung Bakri, yang dimana Roti Agung Bakri ini dikenal sebagai salah satu UMKM produksi roti di kampung, yang tepatnya di Kampung Kokol, Kabupaten Tasikmalaya, di Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna. Pabrik Roti Agung ini terkenal akan kenikmatan cita rasanya yang khas dengan harga pabrik yang sangat terjangkau, dengan sasaran berbagai macam golongan masyarakat, menjadikan permintaan roti ini meningkat. Dibantu dengan oleh 15 pegawai pabrik, Roti Agung ini mampu memproduksi sebanyak hampir 1.200 biji roti per harinya, di mana proses pembuatan roti ini melalui beberapa tahapan, di mana keseluruhan tahapan dilakukan secara manual oleh manusia dan teknologi mesin. Terdapat beberapa proses kerja, itu salah satunya proses pembersihan dan pencampuran bahan, proses pembentukan adonan, proses pengembangan adonan, serta proses pemanggangan dan pengembangan serta pengemasan. Lanjut deskripsi. Proses bisnis utama pabrik roti ini serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan produk roti yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Proses ini utama pabrik roti dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu ada proses pengadaan bahan baku, proses produksi, pengolahan, penjualan, penerimaan pesanan, pemrosesan, dan proses pengiriman produk. Nah, di struktur organisasi di Roti Agung Bakri ada beberapa orang yang terlibat dalam perusahaan ini. Yang pertama ada Agung Hermawan sebagai owner, pemilik Roti Agung Bakri sendiri. Terus yang kedua ada manajer keuangan dengan Bu Sri Melanti, manajer produksi ada Pak Andang, manajer distribusinya ada Pak Alam Purwanto, dan ada 3 staf ini sebagai staf keuangan, produksi, dan juga staf supir. Lanjut, dari misi Roti Agung Bakri sendiri, yaitu untuk perusahaannya adalah menyajikan produk yang berkualitas tinggi, yang dimana roti ini memiliki rasa yang lezat dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Nah, Roti Agung berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, bahan yang terbaik, dengan proses pembuatan yang inovatif dan praktek-praktek yang berkelanjutan untuk menciptakan pengalaman kuliner yang memuaskan dan memenuhi kebutuhan gizi bagi para pelanggan. Roti Agung Bakri percaya bahwa setiap gigitannya
Roti Agung Bakery harus membawa kebahagiaan dan kenikmatan kepada pelanggan, serta mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan melalui dedikasi terhadap kualitas, keunggulan, dan berkelanjutan. Tujuan untuk menjadikan mitra yang diandalkan dan pilihan utama dalam memenuhi kebutuhan roti pelanggan di seluruh dunia. Lanjut. Nah, dalam arsitektur prinsip ada beberapa poin. Yang pertama ada keterpaduan data, yang dimana ini memastikan bahwa sistem informasi roti terintegrasi secara menyeluruh sehingga data mengenai stok, pesanan, produksi, dan distribusi dapat diakses dan dikelola dengan efisien dari satu sumber. Yang kedua ada keselarasan dengan proses bisnis. Nah, ini memastikan bahwa sistem informasi didesain untuk mendukung dan memperbaiki proses bisnis yang ada dari produksi hingga pengiriman, sehingga meminimalkan kebocoran informasi dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga ada keamanan informasi. Ini menjamin bahwa data pelanggan, informasi produk, dan proses bisnis dijaga keamanannya dengan menggunakan kontrol akses yang tepat dan teknologi keamanan yang mutakhir. Yang keempat ada skalabilitas dan fleksibilitas. Ini merancang sistem informasi yang dapat berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan roti, baik dalam skala produksi maupun cakupan geografis. Kita dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan bisnis yang cepat. Di poin kelima itu ada kesederhanaan dan keterjangkauan. Nah, ini memastikan bahwa sistem informasi mudah digunakan oleh seluruh staf, termasuk penggunaan antarmuka yang intuitif dan pelatihan yang memadai, sehingga meminimalkan biaya implementasi dan pengoperasian. Di poin ke-6 ada keandalan dan ketersediaan. Ini memiliki infrastruktur dan sistem yang dapat diandalkan untuk mendukung operasi harian yang lancar, termasuk cadangan data dan strategis pemulihan bencana untuk meminimalkan risiko gangguan operasional. Poin ke-7 yaitu tentang inovasi teknologi. Nah, di mana mengadopsi teknologi baru dan inovatif secara proaktif yang dapat meningkatkan kualitas produk, efisiensi produksi, dan pengalaman pelanggan. Yang ke-8 itu ada kepatuhan regulasi. Nah, ini memastikan bahwa sistem informasi mematuhi dan memenuhi semua regulasi dan kepatuhan hukum yang berlaku, termasuk dalam hal privasi data, keamanan pangan, dan juga lingkungan. Selanjutnya ada arsitektur vision. Hasil dan pembahasan prinsip katalog. Nah, dimana di tabel ini ada beberapa poin, yaitu di prinsip keputusan arsitektur yang dibuat harus sesuai tujuan aktivitas serta bisnis di pabrik roti Agung Bakery. Deskripsi ini yaitu mendukung proses bisnis yang ada di perusahaan roti Agung Bakery, memudahkan pengaksesan informasi, pengolahan data dapat sesuai harapan, dan pengembalian keputusan yang tepat. Poin kedua ada mempermudah serta meringankan pekerjaan user
pada divisi marketing dan sales. Nah, deskripsi ini diharapkan proses operasional bisnis yang tepat perusahaan Roti Agung Bakery lebih efektif dan efisien saat enterprise yang diterapkan. Yang ketiga, di prinsip web dan proses penerapannya mudah dimengerti oleh pengguna, di mana pengguna web yang dibuat dapat dimengerti oleh pengguna, dan web ini harus sesuai dengan kebutuhan di proses bisnis. Yang keempat, ada sistem web yang terintegrasi dan mendeskripsikan efektivitas dalam penyebaran informasi, memproses data, dan meningkatkan kualitas layanan. Yang kelima, ada data yang mudah untuk diakses, yang difungsi untuk mempermudah dalam mengakses pengguna data secara bersamaan dan mempercepat pengambilan keputusan. 6. Data merupakan aset yang sangat penting, harus dikelola dengan baik. Dengan poin mendapatkan data yang akurat dan terkelola secara baik. Lanjut hasil. Nah, dari hasil pembahasan primary test 5W dan 1H, di mana ada 5 poin, 6 what, who, where, when, why, dan how. Di mana poin what, objek menentukan cakupan dari apa yang akan dibuat. Nah, deskripsinya yaitu membuat perancangan enterprise arsitektur pada proses bisnis, marketing, dan sales, warehouse dan inventory, distribusi, dan finansi. Poin kedua ada who, objek menentukan siapa saja aktor yang akan bertanggung jawab untuk perencanaan enterprise arsitektur. Ketiga, where, objek lokasi, objek penelitian. Deskripsi perusahaan Roti Agung Bakery berada di Kampung Kokol, Desa Cipakat, di Kecamatan Singaparna, tepatnya di Kabupaten Tasikmalaya. Dan when, objeknya waktu penelitian pada Juni 2024. Why, objek merumuskan alasan mengapa perencanaan enterprise arsitektur pada Roti Agung Bakery ini dilakukan, yaitu melakukan perancangan arsitektur enterprise pada proses bisnis untuk bisa meningkatkan kualitas informasi yang dapat diperoleh, karena dengan sistem yang terintegrasi digunakan untuk mempermudah kerjaan pengguna dan pengelola data. Yang terakhir ada how. Nah, jadi itu menentukan bagaimana rancangan arsitektur enterprise dibuat. Dengan rancangan arsitektur enterprise ini yang dibuat menggunakan framework Togat ADM. Hasil dan pemasaran arsitektur vision. Next, arsitektur vision. Nah, dari arsitektur vision ada 5 poin, yaitu pertama, mengidentifikasi tujuan. Nah, yaitu definisi tujuan ini bisnis utama perusahaan roti, seperti peningkatan pangsa pasar, peningkatan efisiensi operasional, atau pengembangan produk baru di Roti Agung Bakery ini, dan meningkatkan pemasarannya dengan terus-menerus mempromosikan produknya di berbagai tempat dan media sosial lainnya, supaya Roti Agung Bakery ini dapat terus terkenal dan banyak peminatnya. Juga pengembang produk baru, yang dimana Roti Agung Bakery ini memproduksi hanya beberapa jenis roti. Dengan adanya arsitektur enterprise, Roti Agung Bakery memanfaatkan usulan dari kami. Yang kedua, itu menggunakan informasi terkini. Untuk menggunakan teknologi informasi terkini,
untuk meningkatkan manajemen persediaan dan analitik dari bisnis tersebut. Yang ketiga, mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi perubahan. Nah, dari ini poin tersebut, mempersiapkan perusahaan roti ini bisa menghadapi perubahan, di mana perubahan pasar teknologi di zaman sekarang dapat berubah-ubah dengan fleksibilitas dan adaptasi yang cepat. Poin keempat itu menyediakan layanan staff, di mana kami mengusulkan menyediakan layanan staff yang superior, baik melalui saluran offline ataupun online. Dan lima, menggunakan teknologi. Di sini menggunakan teknologi informasi terkini untuk lebih meningkatkan manajemen persediaan analitik bisnis. Next, dari business vision diagram. Nah, dapat dilihat dari vision and strategi PowerPoint, yang dimana business vision diagram ini ada 4 poin. Yang pertama ada poin vision, dimana poin vision di pabrik ini, roti bakery ini menyediakan produk roti yang berkualitas tinggi namun dengan harga yang terjangkau, yang bersaing, serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Yang kedua ada poin mission, mana misi dari pabrik roti ini yang pertama menciptakan tenaga kerja yang ahli dan kompeten serta memiliki impact dan iptek yang kuat. Yang kedua memuaskan konsumen. Yang ketiga menjadikan perusahaan yang terdepan di bidangnya. Yang keempat memperluas lapangan kerja untuk masyarakat sekitar tempat produksinya, pada khususnya di masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang ketiga ada goals, itu untuk bertujuan untuk tujuan jangka pendek dari Roti Agung Bakery merupakan pabrik skala kecil, karena pabrik ini baru beroperasi dalam 2 tahun. Tujuannya menjadikan roti bakery ini menjadi dikenal terlebih dahulu kepada calon konsumen, khususnya di daerah didirikannya pabrik tersebut, dan juga masyarakat Tasikmalaya, dan khususnya semoga juga terkenal se-Indonesia. Dan terakhir ada strategi bisnis untuk perusahaan roti. Ini dapat mencakup beberapa pendekatan untuk mengembangkan dan mempertahankan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan, serta memperkuat kehadiran merek. Itu beberapa poin dari business vision diagram. Selanjutnya langsung ke pemateri kedua. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan pembahasan tentang materi pertamanya. Untuk selanjutnya yaitu materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Hasil dari analisis kami bertiga, Roti Agung Bakery mempunyai pollution, yaitu di mana aktivitas pendukung dapat dibagikan menjadi 3, yaitu finance, frontman, human research, dan yang kedua ada aktivitas utama, yang dimana aktivitas utama itu dibagi menjadi 3, yaitu marketing dan sales, warehouse and inventory, dan distribusi. Finansi di sini yaitu tentang keuangan, di mana data-data keuangan akan disediakan di layanan yang kami usulkan. Untuk SDM ataupun sumber daya manusia, yaitu sebagai staf karyawan,
Di situ data-data karyawan bakal disimpan di layanan yang kami usulkan, dan juga staff human resource atau approachment, yaitu tentang pendistribusian ataupun data keuangan bisa disimpan di layanan-layanan yang telah kami usulkan. Untuk marketing dan sales di sini, kinerja dari marketing dan sales ini dapat memperbaharui atau mengupdate data-data produksi dari penjualan hingga transaksi keuangan. Untuk warehouse dan inventory ataupun penggudangan, yaitu penggadaian stok bahan dari Roti Agung sendiri. Untuk distributor, yaitu dapat mengupdate ataupun mempengaruhi ataupun memperbaharui tentang data-data roti yang telah terjual. Yang kedua ada permasalahan organisasi. Di Roti Agung Bakery ada 5 permasalahan organisasi. Yang pertama, pengelolaan data bisnis pada Roti Agung Bakery kurang tersusun. Yang kedua, pengelolaan data pada kinerja bisnis, marketing, dan sales belum terintegrasi. Yang ketiga, pengelolaan data pada warehouse dan inventory atau gudang belum terkoordinasi. Yang keempat, ada pengelolaan data pada distribusi belum tersusun. Yang kelima, pengelolaan data keuangan belum balance. Untuk aktivitasnya sendiri, marketing sales adalah permasalahannya pengelolaan data customer dan rekapan pengelolaan data penjualan, pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan data customer baru maupun yang sudah lama masih bersifat manual, sehingga arus data kepada operasional tidak real time atau secara langsung. Data yang berantakan dan sulit dilakukan pengelolaan maupun pencarian untuk arsip atau kebutuhan lainnya. Proses pengolahan data pada saat menerima order sampai pelaporan penjualan tidak terstruktur dan sering terjadi kesalahan. Untuk yang kedua, warehouse dan inventory. Permasalahannya pencatatan dan pengolahan barang maupun inventaris barang, pencatatan stok produk masuk keluar, dan stok produk yang masih manual. Untuk deskripsinya, proses pencatatan pengelolaan barang ini di inventaris masih manual, memungkinkan terjadi kesalahan pengelolaan data, pemrosesan transaksi produk, dan pembuatan laporan mengalami kesulitan karena tidak terstruktur. Yang ketiga ada distributor, proses pengiriman data produk untuk distribusi ke cabang maupun customer masih manual. Deskripsinya, pengelolaan data untuk distribusi cabang terkadang tidak sesuai dengan permintaan karena interaksi proses masih manual ataupun kurang komunikasi. Dan kurang tepat waktu karena datanya tidak tersimpan di layanan ataupun belum tersimpan di layanan, makanya proses kurang waktunya tepat waktu, dan dapat menyebabkan proses bisnis menjadi lebih lambat. Pengiriman dan pengolahan data untuk customer masih manual, menyebabkan terkadang terjadi kesalahan pengiriman karena komunikasi dan data yang kurang cross-check, lalu pengiriman jadi lebih lambat. Yang keempat ada finansi. Proses pencatatan keuangan masih bersifat manual atau tidak balance. Pengecekan valid dan tidak optimal. Untuk deskripsinya, proses transaksi masih manual ketika ingin memastikan data tersebut valid, baik itu berupa data penjualan, data keuangan yang masih maupun keluar, memerlukan waktu yang lebih lama, sementara permintaan dari manajemen lebih cepat agar semua bisnis berjalan optimal, karena bagian finansi merupakan pendukung untuk melakukan proses bisnis secara internal maupun eksternal. Hasil dari pembahasan ketiga yaitu solution concept diagram atau KC. Untuk solution concept diagram, kami mengusulkan salah satu dari 4 permasalahan tadi, yaitu kami bawa tentang keuangan, yang dimana
user, staf Roti Agung Bakery, ataupun tentang staf keuangan ataupun user customer, channelnya internet, lalu front office-nya portal, middle office-nya SIM pengelolaan data pemasaran dan persediaan, login kirim, SIM pengiriman dan status pengiriman, website penjualan berbasis web, e-kasir, back office, reporting. Sebagaimana tadi di permasalahan pertama tentang keuangan dan pencatatan data kurang stabil, makanya kami mengusulkan diagram konsep diagram seperti di gambar tersebut. Untuk selanjutnya yaitu bisnis arsitektur. Untuk bisnis arsitektur ini Roti Agung Bakery dan kami menyarankan beberapa layanan. Yang pertama yaitu layanan marketing dan sales. Fungsinya bisnis marketing dan sales itu sendiri, Roti Agung Bakery melakukan promosi dan menjual produk dan membuat laporan penjualan, merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang mencakup penentuan pasar target, penempatan harga, promosi dan distribusi produk roti. Yang kedua, ada layanan warehouse dan inventory. Fungsi dari layanan tersebut ini digunakan untuk menyimpan bahan baku utama yang dibutuhkan dalam proses produksi seperti tepung, ragi, gula, mentega, dan bahan-bahan lainnya. Persediaan bahan baku yang cukup di warehouse memastikan kelancaran produksi tanpa ganggu karena kekurangan bahan. Inventory bertanggung jawab atas manajemen persediaan secara keseluruhan termasuk pemantauan, pengontrolan, dan perencanaan persediaan bahan baku dan produk jadi. Yang ketiga ada layanan distribution. Untuk distribution berfungsi merencanakan dan mengolah strategi penjualan serta distribusi produk roti, termasuk manajemen relasi dengan pelanggan, pengaturan jadwal pengiriman, dan optimasi rantai pasok. Membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan mitra bisnis, distributor, dan penyediaan layanan logistik untuk mendukung keberhasilan strategi penjualan dan distribusi. Yang keempat ada layanan finansi atau keuangan. Untuk layanan ini berfungsi pada merencanakan kebutuhan keuangan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan roti, mencakup perencanaan anggaran, proyeksi kas, dan perencanaan keuangan, strategi untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis, serta transaksi. Mengelola arus kas perusahaan roti untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk operasional sehari-hari. Karena Roti Agung Bakery dapat memproduksi roti setiap harinya sampai melebihi 1.000 pieces, makanya kami mengusulkan layanan tentang keuangan ataupun bahan stok di layanan ini. Untuk selanjutnya ada usulan desain arsitektur. Kami bertiga mengusulkan desain arsitektur yang dimana ada klien, marketing, HRD ataupun owner, lalu layanan yang keempat tentang keuangan, tentang gudang ataupun stok bahan baku. Lalu ada distribusi pemasaran yang dimana kinerja usulan dari kami seperti gambar di atas di PPT. Untuk selanjutnya ada risk factor. Dari risk factor itu sendiri ada tiga layanan, yaitu marketing dan sales memberikan data penjualan. Kami ambil satu saja, marketing dan sales memberikan data penjualan, lalu memasukkan transaksi produk masuk keluar atau sudah sesuai, lalu menerima data penjualan, merekognisasi data penjualan, menghilangkan insentif sales, membuat laporan pemasukan dan pengeluaran, membuat laporan keuangan. Untuk selanjutnya
ada Information System Architecture, yang dimana Information System Architecture ini ada 4 orang yang terlibat. Yang pertama ada marketing, ada produksi, staf gudang, ada staf distribusi, dan staf keuangan. Yang dimana staf marketing dan sales membuat sales orderan, lalu melihat laporan penjualan, melihat laporan persediaan barang. Setelah itu mengelola stok barang, membuat surat jalan, melihat laporan pengiriman, membuat transaksi keuangan, mengelola laporan keuangan. Jadi layanan keempat orang ini berhubungan satu sama lain, namun tidak dapat mengakses semuanya. Yang marketing sales bisa mengupdate tentang marketing salesnya saja, yang warehouse atau penggudangan dapat mengakses penggudangan aja. Untuk selanjutnya yaitu dari materi kedua saya cukupkan sekian. Untuk selanjutnya materi ketiga yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Ansor. Kepadanya waktu dan tepat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Rima yang telah memberikan waktu kepada saya. Melanjutkan hasil dari yang tadi, application arsitektur. Pada fase ini terdapat 2 faktor arsitektur web. Ini lebih mengarah kepada perancangan kebutuhan yang diperlukan oleh Roti Agung Bakery untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam sebuah web yang akan dibangun. Seluruh kebutuhan dari web akan dirancang didefinisikan pada tabel application portfolio katalog. Yang pertama, sistem operasional e-sales yang berfungsi untuk memberikan layanan sales untuk pengelolaan penjualan produk. Poin kedua, sistem operasional warehouse dan inventory yang berfungsi untuk memberikan layanan pencatatan stok produk masuk, keluar, dan sisa stok produk. Yang ketiga, sistem operasional distribusi yang berfungsi untuk memberikan layanan pengelolaan data, pengiriman barang, dan laporan barang yang keluar ataupun retur, semisal sudah basi. Yang keempat, sistem operasi finance memberikan layanan untuk pengelolaan data keuangan dari modal sampai laporan keuangan pengeluaran. Lanjut ke data arsitektur. Arsitektur data merupakan arsitektur yang dibangun dan diperuntukkan untuk database SI Roti Agung Bakery. Dalam arsitektur data dapat seluruh komponen entitas data yang dapat dijadikan sebagai informasi oleh organisasi dalam pengelolaan proses bisnis ini. Nah, bisa langsung saja ke tabel nomor 1, database sales yang mendeskripsikan merupakan data-data pribadi milik sales yang berisi sesuai kebutuhan sales tersebut. Poin kedua, data bahan baku merupakan data bahan baku yang tersedia di bagian pegadaian atau bagian gudang. Poin ketiga yaitu data roti. Data roti ini biasanya berisi data varian seperti roti vanila, roti kacang, roti keju, dan yang lainnya. Dan berisi juga dari daftar harganya. Yang keempat, data keuangan merupakan data yang berisi keluar masuknya biaya atau dana yang dikelola dalam setiap harinya. Yang kelima, data staf karyawan merupakan data yang berisi informasi tentang semua staf karyawan. Yang lanjut, aplikasi arsitektur model. Pada arsitektur web ini, kita lebih mengarah kepada perancangan kebutuhan yang diperlukan oleh
roti agung bakery. Nah, contohnya ada di dalam tabel tersebut. Bisa di zoom Rim. Nah, tadi sudah dijelaskan, jadi kita hanya mereview ulang aja. Lanjut Rim. Lanjut ke topologi jaringan. Pada sistem website ini, kita memerlukan jaringan yang hanya bisa diakses oleh lokal jaringan. Ini kita bisa melihat ada beberapa hak yang bisa mengakses data atau jaringan tersebut. Yang pertama ada dari sales, kedua gudang, ketiga yang marketing. Terus lanjut ke kanan itu ada finansial, terus distributor. Nah, mungkin itu sedikit gambaran untuk topologi jaringan dari web ini. Lanjut, Rif. Nah, pada tahap ini merupakan usulan hardware yang dibutuhkan oleh perusahaan roti agung bakery, diantaranya 1. komputer, kedua laptop, ketiga printer, keempat wifi, kelima router, keenam bandwidth, ketujuh core suite, ke-8 master recovery untuk mengcover data, yang ke-9 server, yang ke-10 suite. Lanjut. Dalam pembuatan web, kita diperlukan adanya software yang mendukung. Nah, salah satu contohnya itu yang pasti web server merupakan server yang digunakan sebagai sistem berbasis web. Poin kedua, backup server. Server yang digunakan sebagai tempat menyalin atau membuat sebuah data dan disimpan di dalam arsip. Yang ketiga, proxy server. Menggunakan proxy dan mengamankan jaringan koneksi ke internet. Yang ke poin berikutnya, database server. Merupakan server yang berfungsi sebagai penyimpanan data yang berintegrasi dengan web lainnya. Yang poin selanjutnya, operasional system. Menjalankan semua web atau pemrograman yang ada di PC atau laptop. Poin berikutnya, Office software. Office software merupakan suatu software yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan data dan penginputan data untuk berbentuk dokumen. Yang terakhir, browser. Merupakan software yang dibutuhkan untuk sistem berbasis web. Nah, lanjut ada poin-poin teknologi arsitektur model. Yang pertama itu dari baseline. Baseline atau garis dasar untuk perusahaan roti dapat mencakup beberapa hal yang sangat penting untuk memastikan operasional yang lancar dan produk yang berkualitas. Salah satunya yaitu standar kualitas produk, standar kebersihan, produksi, standar kuantitas, standar layanan pelanggan, standar penyimpanan dan distribusi, dan terakhir kebijakan harga dan strategi penjualan. Dalam hal ini, baseline juga memerlukan target agar website ini bisa dipakai dengan visi misi dari perusahaan tersebut. Nah, ada target yang harus dipecahkan. Yang pertama, konsistensi kualitas, efisiensi operasional, keamanan pangan, inovasi produk, peningkatan layanan. Terus poin selanjutnya sustainability, terus pengembangan sumber daya manusia. Poin selanjutnya pemenuhan regulasi, peningkatan profitabilitas, dan yang terakhir penggunaan teknologi untuk mencapai tujuan. Lanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu
opportunities and solusi. Nah, ada beberapa poin yang harus di menjadi tahapan. Yang pertama, marketing dan sales. Ada beberapa peluang yang dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Tahapannya, mengintegrasikan data pelanggan dan penjual untuk memperoleh wawasan yang lebih baik tentang pelanggan. Poin kedua, warehouse dan inventory yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan, persediaan, dan pengiriman. Yang ke poin ketiga, ada pendistribusian yang berfungsi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan pengiriman secara tepat waktu. Nah, untuk tahapan kedepannya yaitu mengintegrasikan pengiriman data dan pelanggan untuk memperoleh wawasan yang lebih baik. Poin keempat itu finansial yang berfungsi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan dari pelaporan keuangan secara akurat. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memanajemen risiko untuk hasil dan tujuan yang akurat. Lanjutin. Mungkin dicukupkan sekian. Untuk sebelumnya kita menarik kesimpulan, bisa dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ansor yang telah memberikan materi pembahasannya. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Dengan mengintegrasi web dari staf, karyawan, finansi, warehouse, dan inventory, marketing, dan sales dan distribusi ke dalam satu sistem, kesalahan dan ketidakakuratan dapat diminimalkan. Integrasi ini memungkinkan aliran data yang lebih lancar dan memastikan informasi yang akurat tersedia di seluruh divisi perusahaan. Arsitektur enterprise memungkinkan staf karyawan yang terlibat untuk bekerja sama secara lebih terkoordinasi, dapat meningkatkan efisiensi operasional, menghilangkan redundansi, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproses data dan informasi. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata salah dan tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, apa ini macana ini hampir saja aku lagi ngebut. Ini kayak 15 menit aing panik. Da emang aing mah loba pananso.